Halo Sobat Exploring Herbal, kembali lagi dengan saya Herbaris Kartika pada series Explore Herbal. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah bahan herbal yang sudah sangat terkenal, yaitu temulawak. Ayo kita lihat ke materi. Saya coba share ulang. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan temulawak. Jadi, temulawak saat ini sudah dinobatkan sebagai tanaman obat unggulan Indonesia, gitu ya. Dulu materi ini pernah saya presentasikan pada kegiatan pengabdian masyarakat di sebuah puskesmas. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi, jamu itu ya, jadi kita bahas terkait herbal itu membantu kita dalam menjaga kesehatan, kebugaran, dan juga kesehatan, mampu juga membantu pemulihan kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi, tidak salahnya masuk ke dalam menu lifestyle kita. Nah, di sini ada sebuah puskesmas gitu ya yang sudah menerapkan penggunaan pengobatan tradisional yaitu herbal, jadi menggunakan 11 ramuan jamu saintifik gitu di polijamu. Ini penerapannya sudah sangat bagus. Dan di sini data proporsi pelayanan kesehatan tradisional di Indonesia menurut Riskesdas 2018. Terlihat belum maksimalnya gitu ya peranan atau masuknya pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Kalau di Bali sendiri, di sini untuk yang ramuan itu baru 37,5%. Jadi masih sangat sedikit. Padahal gitu ya pemerintah sudah mengeluarkan atau membentuk tim untuk menyusun dan menerbitkan banyak buku kesehatan yang terkait dengan herbal, salah satunya Vandemecum tanaman obat. Nah, temulawak sendiri gitu ya sudah masuk ke dalam Vandemecum dengan nama Latin Curcuma santurisa. Punya nama daerah banyak ya tergantung daerahnya ada koneng gede, temulawak, temulata. Nah, di sini manfaat temulawak berdasarkan empiris dan ada manfaat dalam pengobatan modern. Nanti kita akan lihat di belakang. Nah, ini banyak kandungan dari temulawak. Nah, zat aktif temulawak yang utama adalah kurkumin dan ada pula yang terkenal itu xanthorisol. Jadi komponen utama dari minyak atsiri. Jadi temulawak juga punya minyak atsiri ya, seperti rimpang-rimpang yang lain. Kurkumin ini senyawa berwarna kuning, cenderung keorenan, dan juga terdapat pada kunyit gitu ya. Jadi tidak hanya pada kunyit, namun temulawak juga mengandung kurkumin. Juga banyak senyawa lainnya. Nah, ini banyak sekali dan ini mendukung aktivitas temulawak. Jadi tidak hanya kurkumin yang membantu dalam khasiat temulawak, namun juga zat-zat yang lain. Nah, temulawak dalam pemilihan bahan baku digunakan dominan bagian rimpang atau akar karena zat aktif yang baik untuk kesehatan itu terkonsentrasi pada rimpang. Nah, temulawak itu bagusnya ditanam di dataran rendah. Di sini sudah ada ya pengelompokan budidaya tanaman obat itu cocoknya di mana. Nah, temulawak itu cocoknya di dataran rendah yaitu yang di bawah 800 meter di atas permukaan laut. Nah, temulawak kalau kita tanam, di sini ada siklusnya. Jadi, dari mulai tanam itu bisa panen sekitar 8 sampai 9 bulan. Jadi, misalkan dimulai di bulan November, nanti pemanenannya sekitar Juli sampai Agustus. Tanda tanaman ini bisa atau sudah siap dipanen adalah dengan melihat bagian atas tanaman itu sudah mulai menguning dan melayu gitu ya. Jadi, seolah-olah tanaman sudah mati. Padahal di sana fase umbinya itu bertambah besar menjadi optimum dan siap untuk dipanen. Nah, rimpang temulawak yang layak dipanen sebagai obat yaitu yang segar,
utuh, tidak bertunas. Jadi hindari daerah yang bertunas, biasanya yang bertunas untuk bibit gitu ya. Kemudian cerah, bebas serangga dan hama penyakit, serta tentunya tidak busuk. Nah, ketika kita ingin mengawetkan temulawak, jadi apabila tidak digunakan segera gitu ya, temulawak ini dapat kita olah atau keringkan gitu ya. Jadi eh, bentuk keringnya yaitu kita bagusnya dengan mengiris memanjang ini seperti ini, jadi irisan agak besar gitu ya, jadi dia lebih stabil dibanding irisan kecil ataupun serbuk. Jadi kalau ingin digunakan sebagai jamu lebih bagus gitu ya dalam bentuk rimpang ini, nanti ketika sudah disiapkan akan segera disiapkan baru dihaluskan lebih kecil lagi eh, ukuran partikelnya. Nah, temulawak itu ya dengan zat aktif kurkuminnya itu terkenal memiliki berbagai macam aktivitas farmakologi. Banyak sekali gitu ya, bahkan apa yang sering dicari orang itu temulawak bisa gitu. Namun perlu dipertimbangkan apa dia yang paling tinggi gitu ya, yang terkenal itu hepatoprotektif atau melindungi hati gitu ya terhadap kerusakan-kerusakan yang mungkin dialami. Nah, santorisol yakni zat aktif pada atau komponen utama pada minyak atsiri itu punya aktivitas anti kanker. Jadi ketika kita ingin merebus temulawak misalkan dan ingin menggunakan jamu temulawak ini untuk anti kanker, pada saat perebusan kita tutup pancinya sehingga minyak asirinya tidak hilang gitu ya dan kembali ke dalam ramuan jamu karena kita butuh komponen minyak atsiri ini untuk anti kanker. Berbeda halnya apabila untuk mengobati em, metabolik apa namanya metabolic syndrome gitu ya atau apa namanya yang paling terkenal itu mungkin temulawak untuk meningkatkan nafsu makan. Nah, eh, yang meningkatkan nafsu makan ini adalah kandungan dari santorisol. Jadi ketika ditutup bisa aktivitas anti kansernya tinggi, juga ada eh, punya aktivitas meningkatkan nafsu makan. Namun ketika aktivitas ini tidak diharapkan gitu ya, misalkan bukan terapi anti cancer, aktivitas meningkatkan nafsu makan tidak diinginkan, maka dibuka saja tutupnya. Nah, ini bagaimana temulawak diolah gitu ya menjadi banyak sediaan. Ada berupa serbuk instan atau di kapsul dan banyak eh, bentuk sediaan lainnya. Nah, ini temulawak sebagai proteksi hati. Ini ada risetnya sudah. Kemudian punya sifat sebagai analgesik atau pereda nyeri. Kemudian dia punya sifat untuk eh, berefek pada sistem saraf pusat gitu ya. eh, Daya analgesiknya atau penurun nyerinya itu ternyata disumbangkan dari mekanisme penekanan sistem saraf pusat yang ternyata disumbangkan tidak hanya oleh kurkumin namun juga minyak atsiri sehingga terlihat di sini campuran gitu ya minyak atsiri dan kurkuminoid itu aktivitasnya tinggi sehingga di sini kurkumin walaupun dinyatakan sebagai zat aktif tidak selalu dia yang menyumbang aktivitas paling bagus ternyata di sana ada peran interaksi antar senyawa di dalam temulawak itu sendiri. Nah, dengan berbagai macam khasiat dari temulawak tadi, sayangnya ada keterbatasan, terutama untuk zat kurkuminoid gitu ya, zat kurkumin yang diharapkan punya aktivitas bagus. Tadi ada banyak aktivitas. Sayangnya kurkumin ini mudah terdegradasi oleh enzim hati, dia tidak stabil gitu ya, bioavailabilitasnya rendah. Nah, oleh karena itu kita harus merancang bagaimana cara minumnya atau dalam formulasi yang tepat gitu ya sehingga potensi kurkumin kita dapatkan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa metode gitu yang dibahas pada jurnal antioksidan ini, yaitu dengan cara memberikan tambahan kurkumin, misalkan apa namanya mengkombinasi kurkumin dengan kunyit, kemudian mendeaktivasi enzim pencernaan sementara gitu ya, misalkan dengan penambahan lada hitam pada ramuan. Nah, di sini ada contoh-contoh penggunaan temulawak dalam ramuan.
Ya, ini penggunaan tunggal, jadi dosis yang disarankan itu 2 kali 25 gram rimpang segar. Nanti relatif ya, segar ini jadi bobotnya bisa berbeda-beda. Kalau diserbuk berarti 3 kali sehari 5 gram. Ini dosis lazim atau dosis perawatan gitu ya. Kemudian temulawak juga merupakan komponen dari wedang uyuk-uyuk yang dikenal membantu meningkatkan produksi ASI. Jadi ada temulawak, daun pepaya, dan daun katuk. Ada yang menambahkan temu hitam, kencur, dan juga bangle. Kemudian temulawak pada wedang empon-empon bersama dengan jahe, kunyit, serai, cengkeh, asam jawa, kayu manis, dan ditambah gula aren. Itu menjadi wedang empon-empon. Kemudian pada ramuan jamu saintifik, temulawak itu masuk ke dalam ramuan asam urat gitu ya. Kemudian dia masuk ke dalam ramuan tekanan darah tinggi, ramuan wasir, kemudian ramuan radang sendi, kolesterol tinggi, dan tentunya tadi gangguan fungsi hati. Juga ada di sini masuk ke dalam ramuan gangguan kencing manis. Jadi banyak sekali ya dan hampir banyak ramuan berbagai peruntukan itu dikombinasi dengan temulawak. Nah, di sini teknik perebusan. Jadi kalau temulawak rimpang gitu ya, dia tergolong bahan herbal yang agak keras sehingga butuh waktu yang cukup lama gitu ya untuk merebus. Sehingga ini sekitar 30 menit. Jadi didihkan dulu airnya, kemudian direbus dalam 30 menit. Itu kita sebut dekokta. Jadi perolehannya dapat lebih banyak. Kalau rebusannya sekitar 15 menit setelah mendidih gitu ya airnya, itu disebut infusa. Nah, di sini eh, teknik tadi penyiapan jamu saintifik gitu ya. Jadi pada resep masing-masing ramuan jamu saintifik tadi itu penggunaan satu resep gitu ya, satu takaran direbus pada 1 liter air atau sekitar 5 gelas belimbing, dididihkan dulu, kemudian dimasukkan ramuan, digunakan api kecil selama 15 menit. Jadi ini ramuan infusa. Angkat dan diamkan hingga cukup dingin lalu saring. Digunakan atau diminum 3 kali sehari. Jadi takaran tadi itu resepnya untuk penggunaan sehari yang bisa diminum dalam 3 dosis terbagi. Nah, sekian untuk materi terkait temulawak hari ini. Semoga dapat dipahami dan diketahui lebih dalam gitu ya tentang temulawak dan manfaat-manfaatnya. Kita ketemu lagi pada series Explore Herbal berikutnya. Silahkan dicantumkan di kolom komentar kira-kira topik apa yang ingin kita bahas bersama. Dan silahkan kritik dan sarannya juga saya terima. Jangan lupa like dan subscribe. Kita akan terus adakan video seperti ini untuk mengedukasi masyarakat terkait herbal. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi pada video series Explore Herbal berikutnya.